Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa di hari Kamis kita akan belajar pelajaran tematik IPA. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Pelajaran hari ini bisa anak ustazah lihat di buku tema 4 subtema 1. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan mampu menjelaskan organ-organ peredaran darah manusia. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah juga diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Yang kedua, membiasakan diri berzikir atau mengingat Allah. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Dan yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan hadis yang akan ustazah sampaikan, yaitu hadis dari Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kalbu atau jantung. Jadi bagaimana ustazah ciri-ciri orang yang memiliki kalbu yang baik? Orang yang memiliki kalbu yang baik, maka dia akan memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut untuk melakukan segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ikhlas mengerjakan segala sesuatu di dunia ini hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Sebelum kita mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia, ustazah mau menjelaskan dulu tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan adalah susunan ataupun tata urutan dalam kehidupan. Jadi anak-anak ustazah, tubuh manusia itu disusun oleh namanya sel. Pada tubuh manusia, sel ini jumlahnya triliunan. Sel ini adalah penyusun yang paling kecil dari tubuh makhluk hidup. Anak ustazah bisa lihat gambarnya di layar. Ini adalah salah satu contoh dari sel, yaitu sel otot polos. Ya. Jadi kalau dia satu namanya sel, tapi kalau dia berkumpul dan jumlahnya banyak, maka disebut dengan jaringan. Bisa anak ustazah lihat di gambar, ini sel otot polosnya ada banyak, maka disebut dengan jaringan. Kemudian jaringan ini berkumpul, berbagai jenis jaringan berkumpul. Ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ada jaringan epitel, dan lain-lain. Maka nanti dia akan membentuk namanya organ. Organ-organ inilah yang kita tahu, ada organ lambung, ada organ usus halus, organ jantung, organ hati, dan lain-lain. Jadi berbagai jaringan ini nanti akan membentuk namanya organ. Kemudian berbagai organ akan membentuk namanya sistem organ. Contohnya pada sistem pencernaan itu organnya ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Maka nanti akan membentuk namanya sistem organ. Kemudian berbagai sistem organ ini nanti akan membentuk namanya organisme ataupun individu ataupun manusia. Contohnya sistem organ itu ada sistem gerak, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem saraf, dan banyak lagi. Berkumpul nanti akan membentuk namanya organisme ataupun manusia. Jadi seperti itulah urutan dari susunan kehidupan. Dari yang paling kecil itu sel, dan nanti yang akan membentuk namanya manusia atau organisme. Oke anak ustazah, jadi nanti jangan bingung, apa itu jaringan ustazah? Jaringan itu adalah kumpulan dari sel. Apa itu organ ustazah? Organ adalah kumpulan dari berbagai macam jaringan. Apa itu sistem organ ustazah? Sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ. Oke, bisa ya anak ustazah? Kalau anak ustazah sudah paham tentang ini, maka nanti belajar tentang sistem peredaran darah manusianya bisa lebih paham. Oke, langsung kita bahas tentang sistem peredaran darah pada manusia.
Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat, bisa itu zat-zat makanan, baik itu makronutrisi ataupun mikronutrisi, oksigen, karbon dioksida, antibodi, dan lain-lain, dari dan menuju sel-sel tubuh. Contohnya, oksigen dari paru-paru, kemudian dia akan dipindahkan menuju seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida dari seluruh tubuh nanti akan dipindahkan menuju paru-paru. Kemudian zat-zat makanan dari usus penyerapan nanti akan dipindahkan ke seluruh tubuh. Jadi semua itu adalah kerja dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas 3 komponen penting. Yang pertama itu ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada darah. Jadi, ketiga komponen sistem peredaran darah ini mirip dengan stasiun kereta api. Stasiunnya itu adalah jantung, rel kereta apinya adalah pembuluh darah, dan kereta apinya itu adalah darah. Jadi, kereta api kan nggak bisa berjalan di luar dari rel kereta api. Mirip dengan darah, darah juga nggak bisa mengalir di luar dari pembuluh darah. Kalau dia keluar dari pembuluh darah, bisa meninggal orang yang mengalami pendarahan. Kemudian pembuluh darah juga itu dia startnya atau mulainya dari jantung. Kembali lagi menuju jantung. Sama juga dengan kereta api kan. Kereta api bergerak dari stasiun ke stasiun lain akan kembali lagi menuju stasiun awalnya. Jadi ketiga komponen sistem peredaran darah ini mirip sekali dengan kereta api. Jadi kalau anak ustazah bingung-bingung, anggap saja darah itu kereta api. Kemudian pembuluh darah itu rel kereta api dan jantung itu adalah stasiun kereta api. Ayo kita bahas ketiga komponen ini bersama-sama. Oke, yang pertama ustazah akan membahas dulu tentang jantung. Dalam bahasa Inggris, jantung disebut heart. Dalam bahasa biologi, jantung disebut dengan cardiac. Jantung adalah organ yang berperan penting untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini ustazah akan bahas pertama tentang letak dari jantung. Jantung itu terletak di rongga dada, tepatnya di bagian tengah dada. Berarti jantung ini dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Anak ustazah bisa lihat pada gambar jantung di slide ustazah. Bagian ujung atas jantung itu pas letaknya di tengah rongga dada. Sedangkan bagian ujung bawah jantung itu dia agak condong ke arah kiri. Jantung ini anak ustazah berada di antara paru-paru. Contohnya seperti ini gambarnya. Jantung ini berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan kita. Coba anak ustazah kepalkan tangannya. Ya, kira-kira sebesar itulah jantung anak-anak ustazah. Selanjutnya, jantung ini punya 4 ruang. Ya, pada ruang atas namanya serambi, ruang yang bawah namanya bilik. Ruang atas ada 2 ruang, serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ruang bawah juga ada 2 ruang, bilik kanan, bilik kiri. Kalau ustazah ibaratkan misalnya gambar jantung ini kita letakkan di dada, maka bagian tangan kanan anak ustazah adalah serambi kanan dan bilik kanan. Bagian tangan kiri anak-anak ustazah adalah serambi kiri dan bilik kiri. Ayo diingat ya, bagian atas serambi, bagian bawah bilik. Selanjutnya ustazah akan bahas yang kedua, yaitu namanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah rel kereta apinya kalau pada stasiun kereta api. Jadi kereta api si darah hanya bisa melewati rel kereta api aja, nggak bisa keluar-keluar, dia hanya bisa berjalan di rel kereta api. Seperti itulah darah hanya bisa berjalan di dalam pembuluh darah, nggak bisa keluar-keluar, dia hanya di dalam pembuluh darah, kecuali terjadi namanya kecelakaan, maka nanti darahnya akan keluar dari pembuluh darahnya karena pembuluh darahnya sobek dan lain-lain. Jadi pembuluh darah ini berbentuk seperti tabung atau pipa yang fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi ada 3 jenis anak ustazah pembuluh darah. Yang pertama namanya pembuluh vena. Pembuluh vena ini yang warna biru.
Ya, pembuluh vena ini biasanya mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, darah yang kotor, makanya dia disimbolkan dengan warna biru. Kemudian yang kedua namanya pembuluh arteri. Pembuluh arteri ini yang warna merah, ya. Pembuluh arteri ini adalah pembuluh yang kaya akan oksigen, sehingga dia disimbolkan berwarna merah. Kemudian ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini pembuluh yang sangat halus, dialah yang menghubungkan pembuluh vena sama pembuluh arteri. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama Ustazah akan bahas pembuluh vena. Jadi pembuluh vena ini adalah pembuluh yang mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nama lain pembuluh vena ini adalah pembuluh balik. Kenapa namanya pembuluh balik? Karena dia akan mengalirkan darah kembali ke jantung. Dia balik menuju jantung, pulang ke rumahnya, yaitu ke jantung. Oke, ciri-ciri yang pertama, letak dari pembuluh vena ini dekat dengan permukaan kulit dan tampak berwarna kebiru-biruan. Coba anak ustazah lihat di tangan anak ustazah, pasti itu nampak ada yang warna biru-biru di permukaan kulitnya, itulah pembuluh vena. Yang kedua, dindingnya tipis dan kurang elastis, kurang lentur. Dan yang ketiga, denyutnya tidak terasa. Kenapa bisa denyutnya tidak terasa ustazah pembuluh vena ini? Karena pembuluh vena ini kan anak-anak ustazah membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Jadi tekanannya itu tidak terlalu besar sehingga denyutnya tidak terasa. Yang keempat, mempunyai katup di sepanjang pembuluh vena. Fungsi dari katup ini supaya darah tidak kembali lagi menuju tempatnya semula. Yang kelima, tekanannya lemah sehingga jika terluka, darah tidak memancar dan hanya menetes. Ya, jadi kalau pembuluh vena kita itu mengalami sobek sehingga mengalami luka, maka darah yang keluar itu tidak memancar, hanya menetes saja. Kenapa seperti itu ustazah? Karena tekanan pada pembuluh vena ini lemah, karena dia hanya membawa darah kembali ke jantung, bukan dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi kalau anak ustazah motong bawang atau motong cabai terus luka, darahnya menetes, berarti yang luka itu, yang terkena itu adalah pembuluh venanya, yang sobek adalah pembuluh venanya. Selanjutnya kita akan bahas pembuluh arteri atau nama lainnya pembuluh nadi. Pembuluh arteri ini adalah pembuluh yang mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya yang pertama, tempatnya agak ke dalam dan tersembunyi. Jadi anak ustazah nggak bisa melihat di kulit anak ustazah itu nampak nggak kira-kira pembuluh arteri itu, nggak bisa kelihatan ya anak ustazah. Kemudian yang kedua, dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Kenapa dindingnya tebal dan kuat? Karena dia itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh sehingga tekanannya itu kuat, maka dindingnya itu harus kuat untuk menahan tekanan dari pompaan jantung. Yang ketiga, denyutnya terasa. Denyutnya terasa karena tekanan dari jantung itu kan kuat dipompa, makanya denyutnya sampai terasa. Kalau anak ustazah buat tangan anak ustazah dua, digempet dua jari telunjuk sama jari tengah, terus anak ustazah lekatkan ke lengan anak ustazah. Nanti ustazah tampakkan gambarnya, maka nanti anak ustazah bisa merasakan denyut nadi anak ustazah. Ya, normalnya manusia itu denyut nadinya kurang lebih 60-100 denyut per menit. Ya, coba anak ustazah praktikan. Jadi jari telunjuk sama jari tengah itu didempetkan, kemudian letakkan di pangkal dari telapak tangan. Ya, di situ ada pembuluh nadi. Coba anak ustazah rasakan, terasa nggak kira-kira pembuluh nadinya? Terus coba lihat jam, hitung sampai 1 menit. Kira-kira berapa jumlah nadi? Kira-kira berapa jumlah denyut nadi anak-anak ustazah? Silakan komen di bawah ya, berapa jumlah denyut nadi anak-anak ustazah per 1 menit. Normalnya itu 60-100. Anak ustazah kira-kira berapa denyutnya? Yang keempat, ciri-ciri dari pembuluh arteri ini adalah mempunyai katup hanya satu di dekat jantung, yaitu di pangkal aorta. Hanya mempunyai satu katup di dekat jantung, berbeda dengan si pembuluh vena yang banyak sekali katupnya. Dan yang kelima, tekanannya kuat sehingga jika terluka darahnya akan memancar. Ya, misalnya ada orang yang mengalami kecelakaan dan sampai tersobeklah pembuluh arteri yang dalam itu, maka darah yang akan keluar itu akan memancar. Anak ustazah pasti pernah lihat kan di TV-TV kok ada film
kecelakaan itu pemainnya, darahnya memancar, cerat. Nah, itu yang memancar itu yang luka adalah pembuluh arteri. Karena tekanan pada pembuluh arteri ini kuat sehingga ketika luka darahnya akan memancar. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh halus yang menghubungkan antara arteri dan vena. Disinilah nanti akan terjadi namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Anak usaha masih ingat kan ketika kita belajar sistem pernafasan? Di manakah tempat terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Ya, benar sekali, di alveolus. Jadi di alveolus itu banyak pembuluh darahnya. Pembuluh darah apa, Ustazah? Inilah dia pembuluh darah kapiler. Ciri-cirinya, ya yang paling utama dia itu ukurannya sangat tipis, sangat halus. Dan dindingnya juga tipis. Dan fungsinya itu selain untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, juga untuk memindahkan zat makanan ke sel-sel tubuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas kereta apinya, yaitu darah. Darah ini seperti kereta api, membawa penumpang, membawa minyak, membawa barang. Jadi darah ini fungsinya untuk membawa apa saja. Darah berfungsi membawa zat-zat makanan, oksigen, karbon dioksida, antibodi, dan zat lain dari dan ke seluruh tubuh manusia. Normalnya orang dewasa memiliki 4,5 sampai 5,5 liter darah di dalam tubuhnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas komponen darah. Jadi darah tersusun atas dua komponen. Yang pertama namanya plasma darah, yang kedua namanya sel-sel darah. Yang pertama plasma darah. Plasma itu artinya cairan, yaitu berarti plasma darah cairan darah. Jumlahnya itu adalah 55% dari total darah kita. Berarti dari total darah kita semua ini 55%-nya adalah plasma darah. Plasma darah itu dia warna kuning, anak-anak ustazah, seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua namanya sel-sel darah. Jumlahnya 45% dari total darah. Sel-sel darah ini terbagi atas 3. Yang pertama namanya sel darah merah atau eritrosit. Yang kemudian ada namanya sel darah putih atau leukosit, dan ada namanya keping darah atau trombosit. Coba anak ustazah tengok gambar yang ustazah tampilkan. Di sini darahnya itu dipisahkan, anak ustazah, dipisahkan sehingga kita bisa melihat yang mana plasma, yang mana sel-selnya. Bagian yang warna kuning inilah plasma darah, jumlahnya 55% dari total darah. Kemudian yang putih yang sedikit ini adalah sel darah putih dan keping darah, jumlahnya kurang lebih 1% dari total darah. Sisanya 44% itu adalah sel darah merah. Karena merah itu lebih dominan warnanya, maka dia akan menutupi warna dari plasma darah dan sel darah putih dan keping darah. Makanya darah kita itu berwarna merah. Kita akan bahas satu persatu ya komponen darahnya. Yang pertama itu plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kuning pucat yang berjumlah 55% dari total darah. Plasma darah namanya juga plasma cairan, berarti tersusun atas air. Ya, 90% dari plasma darah ini adalah air. Sedangkan 10%-nya adalah zat-zat terlarut. Bisa itu zat-zat makanan, CO2, O2, dan antibodi. Apa itu antibodi, ustazah? Antibodi adalah tameng. Dia itu akan melawan penyakit-penyakit yang dibawa oleh virus dan bakteri. Itu namanya antibodi. Fungsi utama dari plasma darah ini adalah mengangkut zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi dialah nanti yang akan bekerja, ya kan? Sudah sampai usus penyerapan, dialah yang akan membawa ini menuju sel-sel tubuh kita. Terima kasih ya kepada plasma darah. Yang kedua kita akan bahas sel-sel darah. Mulai yang pertama itu namanya sel darah merah. Nama lainnya itu eritrosit. Ciri-cirinya itu yang pertama, dia berbentuk bulat pipih dan cekung di tengahnya. Mirip seperti donat, tapi yang tengah itunya nggak bolong. Agak cekung aja, mirip seperti donat. Yang kedua, dia berjumlah 4-5 juta per milimeter kubik darah. Jadi per 1 milimeter kubik darah itu jumlah sel darah merah ini 4-5 juta. Yang ketiga, dia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Kenapa bisa berwarna merah, ustazah? Ada apa dengan hemoglobin ini? Hemoglobin ini dia fungsinya itu untuk mengikat
oksigen. Semakin banyak oksigen yang diikat, maka semakin merahlah darah itu. Kemudian sel darah merah ini dibentuk di sumsum tulang dan umurnya 120 hari. Setelah 120 hari dia akan rusak ataupun mati. Dan nanti dia akan diproses kembali menjadi sel darah merah yang baru. Fungsi utama dari sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan bahas tentang sel darah putih. Nama lainnya adalah leukosit. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki bentuk yang bervariasi dan dia bisa berubah bentuk. Berjumlah 6.000 sampai 9.000 sel per milimeter kubik darah. Yang ketiga, dia tidak berwarna ya. Berarti bukan warna putih tapi tidak berwarna. Tapi Ustazah, kenapa namanya putih? Karena memang kebanyakan orang Indonesia beranggapan putih itu yang nggak berwarna. Yang keempat, dibentuknya di sumsum tulang dan umurnya 12 sampai 13 hari. Yang kelima, dia dapat bergerak untuk memangsa virus dan bakteri. Kenapa bisa begitu Ustazah? Karena fungsi dari sel darah putih ini adalah sebagai pertahanan tubuh melawan virus atau bakteri. Jadi antibodi tubuh kita itu adalah si sel darah putih. Dan yang terakhir, sel darah yang ketiga namanya keping darah atau trombosit. Ciri-cirinya ini dia memiliki bentuk yang tidak beraturan. Jumlahnya 200.000 sampai 400.000 sel per milimeter darah. Sama juga dengan sel darah putih, dia tidak berwarna, dibentuk di sumsum tulang dan umurnya 10 sampai 12 hari. Fungsi utamanya adalah untuk pembekuan darah. Pembekuan darah itu apa Ustazah? Apa darahnya beku? Bukan seperti itu maksudnya. Pembekuan darah itu adalah penyembuhan luka, supaya luka itu cepat kering dan cepat sembuh. Jadi itulah anak-anak Ustazah pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya yang pertama, sistem peredaran darah tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang kedua, jantung adalah organ yang berperan penting untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, pembuluh darah adalah organ yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Dan yang keempat, darah berfungsi membawa zat-zat makanan, oksigen, karbon dioksida, antibodi, dan zat-zat lain dari dan ke seluruh tubuh manusia. Oke, tugas hari ini ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan nama ruang jantung yang ditunjuk oleh huruf A, B, C, dan D. So easy. Yang kedua, tuliskanlah 3 jenis pembuluh darah pada manusia. 3 jenis ya, yang warna merah namanya apa, yang warna biru namanya apa, yang di tengah-tengah, yang jumpa antara si merah dan biru namanya apa. Easy kali Ustazah. Dan yang ketiga, tuliskanlah komponen darah manusia. Mudah kali. Yang satu yang warna kuning namanya apa? Kemudian yang warna putih di tengah-tengah apa? Terus yang merah di bawah namanya apa? Tuliskanlah nama komponen darahnya. Oke, anak Ustazah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak Ustazah paham dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan. Kalau masih kurang paham, coba diulang lagi videonya, ya kan? Sebelum Ustazah tutup, jangan lupa anak Ustazah tetap semangat belajar. Insya Allah awal bulan Desember kita akan ujian akhir semester. Ustazah tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.